kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas sebuah partai yang cukup menarik yang dipersembahkan oleh Grandmaster Mikhail Tal yang melawan Robert Forbis. Game ini berlangsung pada tahun 1988 dalam turnamen National Open. Di game ini, Mikhail Tal kembali memegang putih dan Robert Forbis sebagai hitam tentunya. Mari kita langsung saja ke permainan. Tal membuka permainan dengan pion E4, sebuah pembukaan pion raja. Pembukaan ini cukup populer dan menjadi salah satu pembukaan favorit dari Grandmaster Bobby Fischer. Pada pembukaan ini, selain untuk mengontrol petak sentral D5 dan F5, juga membuka lajur serangan menteri dan gajah sekaligus. Hitam menjawab dengan pion C5, sebuah pertahanan dari Sisilia, mengontrol petak D4 yang penting serta memungkinkan menteri hitam untuk keluar sewaktu dibutuhkan. Tal kuda ke F3 menambah kontrol pada petak D4 sehingga memungkinkan langkah pion D4 selanjutnya. Pion D6 mengontrol petak E5, mengcover pion C serta mengaktifkan gajah. Tentu saja langkah selanjutnya adalah pion D4, sebuah langkah yang cukup agresif. Hitam pion kali pion untuk mengurangi dominasi putih di papan tengah permainan. Kuda memukul balik pion serta memberikan ruang bagi pion F untuk maju. Terlihat file D dan file C sama-sama telah semi terbuka. Hitam kuda F6 menekan pion E. Kuda ke C3 melindungi pion. Pion ke G6, sebuah pertahanan Sisilia variasi dragon. Gajah gelap putih ke E3 dan fianchetto G7, persiapan rokade pendek. Putih pion F3 melindungi pion E serta untuk lebih mengaktifkan kuda. Kuda hitam C6 mengajak pertukaran. Putih menjawab dengan menteri ke D2 agar lebih aktif. Terlihat menteri putih sudah dapat menyerang lewat sisi raja maupun sisi menteri dari hitam, serta mempersiapkan jalan raja untuk rokade. Hitam memilih untuk rokade terlebih dahulu. Gajah terang C4, kuda hitam D7, pion putih H4 mencoba mendobrak pertahanan hitam. Kuda B6 menyerang gajah yang tanpa penjagaan. Gajah menghindar ke B3. Kuda A5 tetap mengejar gajah, di mana posisi gajah ini sangat strategis karena mengepin pion F7 hitam, serta melihat pion H4 putih siap untuk maju menyerang. Kuda C4 menyerang menteri dan gajah putih. Menteri menghindar ke E2. Kuda pukul gajah E3 mengurangi tekanan di sayap raja. Menteri kali kuda dan kuda hitam kali gajah kembali. Terlihat dua kuda hitam ditukar dengan dua gajah putih yang menempati posisi strategis dalam game ini. Dan kuda dipukul balik oleh pion. Gajah naik ke D7 mencoba mengaktifkan benteng yang berada di file A. Putih rokade di sayap menteri. Kedua pemain telah melakukan rokade di sayap yang berbeda. Sebuah pertanda akan terjadinya saling serang menyerang dengan tensi yang cukup tinggi. Pion hitam E6 membuka jalan menteri ke sayap raja sewaktu-waktu diperlukan. Pion maju ke F4. Menteri B6 mengepin kuda serta menekan pion B3 putih. Putih pion F5 menawarkan pertukaran pion, berusaha memecah pertahanan putih. Namun engine lebih menyarankan pion H kali pion G6. Namun setelah saya analisa, keunggulan putih hanya sedikit perbedaannya dengan langkah tersebut. Jadi kita lanjut saja ke partai aslinya. Pion G kali F5 dibalas dengan pion E kali F5. Raja hitam bergeser ke petak yang lebih aman di H8, menghindari discover attack menteri putih ke G3. Benteng H ke F1 mendukung pion. Gajah kali kuda D4 dibalas dengan benteng pukul gajah kembali. Hitam pion maju ke E5 mengancam benteng. Sudah dipastikan benteng akan melayang karena jika benteng menghindar maka menteri putih yang akan tumbang. Menteri putih kabur ke H6 dan menteri hitam kali benteng tentunya. Menteri putih ke F6 skak. Raja hanya bisa ke G8. Kuda naik ke D5 membantu serangan. Persiapan untuk melompat ke petak E7 skak mat. Namun coba kita perhatikan. Kuda putih ini tanpa pengawalan dan terlihat gratis. Namun sebenarnya tidak, karena ini adalah sebuah kuda Troya. Coba kita analisa. Semisal menteri memukul kuda, maka menteri putih ke G5 skak, raja hitam ke H8, pion naik ke H6, persiapan menteri ke G7 skak mat. Jadi menteri hitam kali pion G2,
untuk membuat tempo pelarian raja. Menteri kali menteri tentunya, benteng ke G8 mengancam menteri, dan menteri pukul pion B7, dan gajah akan melayang. Oke, kita kembali ke permainan. Namun, sebelum kita lanjut ke partai aslinya, kondisi hitam dan putih adalah seri secara matematis, dan meskipun hitam unggul 1 perwira, namun putih unggul secara posisi dan hitam mempunyai kesempatan untuk posisi remis. Apabila Talk menolak remis, maka kemungkinan besar Mikhail Talk yang akan tumbang sebaliknya. Mari kita analisa. Pion hitam naik ke H6, menteri pukul pion, menteri hitam pukul kuda, benteng F3 persiapan skak mat ke G2, pion mencegah dengan naik ke F6, menteri ke G6 skak, raja ke H8, menteri ke H6 skak, raja ke G8. Ini adalah langkah remis, mengingat hitam unggul jumlah perwira. Namun apabila semisal dilanjutkan dengan benteng ke G3 skak, raja lari ke F7, posisi hitam berbalik unggul. Oke, kembali ke partai aslinya. Di langkah aslinya adalah hitam memaksakan lanjut permainan dengan benteng ke E8, mencegah kuda ke petak E7. Dan ini adalah langkah yang blunder, sehingga menteri putih ke G5 skak, raja tidak boleh ke F8. Apabila raja ke F8, maka menteri ke H6, raja ke G8, kuda F6 skak, raja ke H8, menteri pukul pion skak mat. Kita kembali. Jadi raja ke H8, pion maju ke H6, pion hitam maju ke E4, membuka lajur menteri hitam. Simpel saja, pion putih maju ke F6. Langkah pasrah, benteng ke G8 menyerang menteri. Menteri tetap ke G7 skak, benteng pukul menteri. Benteng dipukul balik dengan pion H6 skak, raja ke G8. Skak mat indah dengan kuda Troya ke petak E7. Bagaimana teman-teman? Permainan dari seorang Mikhail Talk cukup indah bukan? Dan Robert Forbes sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik dari ini. Namun keberuntungan belum berpihak padanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.